Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan, kesehatan, kesempatan dan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij. Dulu kita sudah membahasnya dari ayat 19 sampai ayat 27 yang terkait ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia, di mana manusia diciptakan oleh Allah bersifat keluh kesah, lagi kikir. Manusia suka berkeluh kesah. Bahkan setiap saat bisa manusia itu mengeluh. Yang ada adalah mengeluh, yang ada adalah ketidakpuasan atas apa yang dicapai. Maka manusia ini senantiasa akan berusaha untuk mencari apa yang bisa memuaskan dirinya. Nah, ini adalah salah satu sifat negatif manusia yang suka berkeluh kesah. Kemudian kalau ditimpa musibah, kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila mendapatkan kebaikan, ia amat kikir, atau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepadanya. Nah, itu semuanya tidak berlaku bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat sebaliknya senantiasa akan mensyukuri apa saja yang telah Allah anugerahkan kepadanya, yang berupa apapun dalam bentuk harta, maka ada bagian tertentu yang harus ditunaikan. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumun. Orang-orang yang hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang yang lain. Maka prinsip zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki yang ditasarufkan untuk 8 asnaf ataupun orang-orang yang membutuhkan. Nah, bagi orang miskin yang meminta-minta, yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta, ya, ada saudara-saudara kita yang memang tidak mampu, tetapi dia ingin menjaga kemuliaan dirinya untuk tidak mau meminta-minta. Nah, disinilah fungsi zakat untuk melihat bagian dari masyarakat yang memang terlihat tidak mampu, tetapi dia tidak mau meminta-minta. Maka panitia zakat ataupun lembaga amil zakat itu harus mempunyai database orang-orang yang tidak mampu, orang yang memang layak diberi bantuan supaya mereka itu tekun dalam bekerja, tekun di dalam beribadah, sehingga dia bisa merubah kehidupannya. Kemudian orang yang mempercayai hari akhir atau hari pembalasan, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang percaya kepada hari pembalasan. Kalau orang percaya kepada hari pembalasan, maka dia
akan berhati-hati di dalam aktivitas hidupnya, karena dunia adalah bukan berhentinya segala sesuatu atau puncak pencapaian kehidupan dunia adalah di dunia ini. Tapi bagi orang yang beriman, kehidupan akan terus berlanjut. Di dunia adalah tempat untuk beramal, berbuat, dan mengumpulkan pundi-pundi amal, investasi amal soleh yang sebanyak-banyaknya, sehingga kelak akan ada pertanggungjawaban dari segala perbuatannya. Kemudian walladzina hum min adabi rabbihim musfiqun, orang-orang yang takut terhadap azab Allah. Nah, maka takwa itu diantaranya adalah takwa itu takut bukan karena kepada apa yang membahayakan dirinya, tetapi adalah takut akan adanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha melakukan segala perbuatan dengan secara hati-hati, secara cermat, dan dalam perencanaan yang jauh, sehingga dia mempertimbangkan itu. Karena dengan pertimbangan semacam itu akan membawa dirinya akan terbebas dari segala azab. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Ya, azab yang ditimpakan, tentu azab itu tidak diberikan kepada orang-orang yang beriman. Azab itu diberikan kepada orang-orang yang kafir, musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang munafik, yang itu semuanya adalah berpuncak pada kesyirikan, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Maka disinilah etika dalam kehidupan sosial, kita selalu menjaga bagaimana supaya sistem sosial itu berjalan dengan baik, di mana dalam Islam hifdzu nasl atau menjaga keturunan itu dengan adanya pernikahan. Maka ada fikih nikah, fikih munakahat yang mengatur bagaimana pernikahan di dalam Islam supaya terjaga keturunan, terjaga, terpelihara kemaluan ataupun harga diri dan syahwat yang dimiliki. Maka disalurkan kepada jalur yang ditentukan. Nah, di ayat 30, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu ma'lum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Nah, memang saat itu saat ayat ini adalah turun, perbudakan ataupun budak ini masih ada, sehingga sistem perbudakan sedikit demi sedikit dihilangkan menjadi kehidupan sosial yang seimbang, yang tidak ada istilahnya diskriminasi atau tidak ada kelas-kelas sosial. Yang ada kelas sosial adalah kelas keimanan dan ketakwaan. Jadi yang paling mulia di sisi Allah bukan derajat status sosialnya, tetapi adalah yang di sisi Allah adalah ketakwaan dan prestasi amal soleh yang dimiliki. Famanib tagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di balik itu. Nah, di balik ini di tafsir Departemen Agama disebutkan bahwa menurut keterangan sebagian ahli tafsir, ayat ini berhubungan dengan peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan membaca Al-Quran di dekat Ka'bah. Lalu orang-orang musyrik berkumpul berkelompok-kelompok di hadapannya sambil mengejek dan mengatakan, jika orang-orang mukmin benar-benar akan masuk surga, sebagaimana kata Muhammad, kitalah yang akan masuk lebih dahulu. Maka turunlah ayat 38 dalam surat Al-Ma'arij ini. Jamaah rahimakumullah,
Kemudian orang yang mereka itulah yang melampaui batas. Jadi orang yang mencari kepuasan seksualnya kepada bukan yang ditentukan secara syariat kepada istri-istri ataupun budak yang pada saat itu, tapi saat ini sudah tidak ada perbudakan, semuanya harus melalui suatu mitsaqan ghalidhan, suatu akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ini adalah untuk menjaga kemuliaan dirinya. Kalau melampaui batas di luar itu, maka tentu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Nah, ini terkait dengan semua orang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua orang ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya, apa yang ada amanahnya di dalamnya. Seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Seorang kepala negara, dia adalah pemimpin negaranya dan dia harus mempertanggungjawabkan janji dan amanahnya sebaik-baiknya sehingga dia bisa memenuhi apa yang dijanjikannya. Kemudian walladzina hum bi syahadatihim qaimun, orang-orang yang memberikan kesaksian. Nah, saksi ini sangat penting karena setiap saksi pasti disumpah, wallahi, demi Allah. Dia akan mengatakan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dia rasakan terhadap kesaksiannya. Karena saksi itu akan menentukan sebagai alat pembuktian, sebagai alat dasar hakim untuk memutuskan suatu perkara. Maka orang itu tidak boleh main-main ketika memberikan kesaksian. Ya, sampaikan apa? Qulil haqqa walau kana muron. Katakan yang sesungguhnya walaupun itu sakit ataupun walaupun itu adalah berat atau pahit. Nah, itulah maka kesaksian seseorang ini sangat penting supaya jangan sampai kalau kita diberi kesempatan untuk menjadi saksi di depan pengadilan ataupun mungkin dalam dokumen-dokumen yang kita buat, ya katakan yang sesungguhnya. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, kalau dalam surat Mukmin juga dijelaskan, orang-orang yang memelihara sholat, ya mendirikan sholat, tidak hanya sholat sekedar ritual saja, tetapi adalah sampai akarnya ataupun substansinya, sehingga innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita tunaikan akan mencegah dari kita perbuatan keji dan mungkar dan akan memberikan kita pertolongan, karena salat adalah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan. Ulaika fi jannatin makrumun. Mereka itu kekal di surga yang dimuliakan. Jadi manusia yang mempunyai sifat keluh kesah, kemudian ketika ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, tetapi ketika mendapatkan nikmat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini karakter yang negatif. Maka sifat-sifat tadi harus diganti dengan sifat-sifat yang menjaga sholat, menjaga amanah, memelihara kemaluannya, menjaga harga dirinya, senantiasa memberikan harta yang dia miliki sebagian ataupun yang ada hak bagi fakir miskin, yaitu 2,5% dari apa yang kita miliki untuk ditunaikan, baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal ataupun sedekah-sedekah yang lainnya. Dan apabila itu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, janji kita, amanat yang kita miliki dan janji-janji yang atau kita berikan, kesaksian yang kita berikan, kemudian sholat yang kita dirikan secara terus-menerus, inilah yang akan memberikan pertolongan
kepada kita dan akan menjadi bagian dan balasan yang kelak akan diterima, yaitu kekekalan di surga dengan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Saya kira itu yang kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini memberikan inspirasi kita, mengingatkan kita, meskipun kita mungkin sudah berkali-kali mendengarkan ceramah semacam ini ataupun uraian semacam ini, tapi agama adalah sebagai nasihat, maka untuk kita nasihati diri kita sendiri, kita masing-masing, dan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi apapun, baik pada kondisi lapang maupun dalam kondisi krisis seperti saat ini. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas dengan mudah dan ibadah lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.